Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom hari ini kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini Miranda Gultom diperiksa sebagai saksi untuk Budi Mulya, tersangka kasus dugaan korupsi, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Diantar dengan menggunakan mobil tahanan, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom tiba di gedung KPK sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kali ini Miranda datang ke gedung KPK tanpa menggunakan baju tahanan. Sebelumnya Miranda telah divonis Pengadilan Tipikor 3 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyuap anggota DPR periode 1999-2004 untuk memuluskan langkahnya menjadi Deputi Gubernur Senior BI. Kedatangan Miranda ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan tersangka Budi Mulya. Tidak ada komentar yang dilontarkan Miranda Gultom setibanya di gedung KPK. Jadi saksi Budi Mulya. Terkait kasus Bank Senturi, ini bukan kali pertama Miranda diperiksa. Penyidik KPK pernah meminta keterangan Miranda pada 4 Oktober dan 8 Oktober 2013. Dalam pemeriksaannya tersebut, Miranda mengaku dicecar ihwal proses penerbitan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk Bank Senturi. Dari Jakarta, Detata Permana melaporkan. Ya, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini juga memanggil Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Suwaidi Marasebesi. Suwadi dipanggil guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa sejumlah orang yang diduga mengetahui adanya pemberian hadiah tersebut. Kali ini yang diperiksa adalah Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Suwaidi Marasebesi. Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini datang ke KPK dengan membawa dokumen terkait pengaduan tentang pelaksanaan Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu. Suwaidi tidak mau berkomentar banyak, ia hanya membenarkan bahwa dokumen yang dibawa ini merupakan dokumen yang berisi tentang aliran dana saat Kongres berlangsung. Namun, Suwaidi tidak mau dibeberkan berapa total uang yang mengalir di Kongres. Yang melakukan pemeriksaan terhadap kader yang datang melapor. Ada sebuah dokumen yang dibawa atau? Ya tentu saja ada, kan ada berita acara pemeriksaan. Umumnya terkait dengan apa Pak dokumen yang dibawa? Pengaduan mereka tentang pelaksanaan kongres. Itu termasuk yang soal penerimaan uang sama BlackBerry itu Pak? Ada pemberian, tapi nanti materinya biar kami lapor. Selain Suwaidi, KPK juga memeriksa 2 anggota Komisi Pengawas Partai Demokrat yakni Yosep Badueda dan Ahmad Yahya. Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk Anas Urbaningrum. Dari Jakarta, Detata Permana melaporkan. Ya, dari kasus korupsi kita ke informasi lain. Polri membantah pernyataan Kontras jika ada kejanggalan dalam proses penggerebekan teroris pada malam tahun baru lalu di Kampung Sawah Ciputa, Tangerang Selatan, yang menewaskan 6 orang terduga teroris. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menegaskan penggerebekan tersebut sudah sesuai prosedur dan SOP. Menyikapi adanya pernyataan dari Kontras terkait ditemukannya 4 kejanggalan dalam proses penggerebekan teroris tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menegaskan, dirinya berada di tempat kejadian dari awal penggerebekan hingga berakhir dengan baku tembak. Kapolri mengatakan bahwa Polri sebenarnya juga tidak menghendaki adanya korban jiwa dalam penggerebekan tersebut, di mana sebelumnya telah dilakukan upaya negosiasi agar para tersangka terduga teroris dapat menyerah dan ditangkap hidup. Namun pihak terduga teroris tak mau memenuhi negosiasi tersebut. Justru tembakan ke arah Densus 88 yang dijawab terduga teroris tersebut. Dikhawatirkan akan membahayakan warga sekitar, terpaksa Densus 88 melumpuhkan ke-6 terduga teroris itu.
Menurut Kapolri, penggerebekan telah sesuai dengan prosedur dan SOP. Itu yang tahu persis saya, karena targetnya mulai dari tahap awal saya ada di situ. Tetapi seseorang akan menilai sesuatu dari apa yang dia dengar, dari media, apa yang dia ketahui dari beberapa itu. Sehingga dia bisa saja menilai dari berbagai aspek. Itu adalah penilaian seseorang. Tetapi saya tegaskan bahwa Polri juga tidak menghendaki adanya korban jiwa baik yang ada di pelaku terorisme maupun anggota Polri. Dan Polri melakukan langkah-langkah secara soft untuk tidak terjadinya timbul korban meninggal. Itu komitmen kita, komitmen Polri. Kapolri menambahkan para terduga teroris yang tewas tersebut merupakan DPO yang sebelumnya telah melakukan penembakan anggota polisi di beberapa tempat, termasuk penembakan Bribka Soekardi di depan gedung KPK beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Hendri Fajaryadi melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menggunakan pola pembayaran INA CBJS sebagai standar tarif jaminan kesehatan. Pola pembayaran ini akan digunakan sebagai standar tarif di semua rumah sakit. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memberlakukan pola pembayaran Indonesia Cash Based Group atau INA CBJS sebagai standar tarif jaminan kesehatan nasional di semua rumah sakit. Dalam pelaksanaan program JKN, tarif INA CBJS dikelompokkan menjadi 6 jenis rumah sakit, yaitu kelas D, C, B, dan A, serta rumah sakit umum dan rumah sakit khusus rujukan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor pusat BPJS Kesehatan, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fazria Dinur menyatakan ada penyesuaian tarif di INA CBJS di 2014, yaitu antara 29% untuk rumah sakit tipe A hingga 54% untuk rumah sakit tipe D. Yang naik rata-rata 29 sampai 54%. Yang 54%-nya adalah rumah sakit tipe D. Sedangkan yang tipe A 29%. Jadi ini untuk tadi menghindari yang Pak Eko sampaikan bahwa cenderung nanti rumah sakit tipe C dan D itu merefer ke rumah sakit tipe B dan tipe A. Hingga sepekan beroperasi, sudah lebih dari 30.000 orang yang mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan. BPJS juga membuka posko 24 jam untuk memastikan proses transformasi BPJS Kesehatan berjalan lancar. Dari Jakarta, Eko Yulianto melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya lagi-lagi bus Transjakarta menabrak orang. Informasinya setelah yang satu ini.